Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa kelas 8 MTS Ma'arif NU 1 Kumeranjen dalam bab 5 ya, bab 5. Kemarin bab 4, sekarang sudah masuki ke bab 5. Diharapkan bab yang kemarin ini merupakan satu tangga untuk ke bab berikutnya, yaitu bab 5 ini. Dalam bab 5 yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dulu waktu kelas 7 Pak Salim telah mewajibkan ke kalian untuk menghafalkan teks Sumpah Pemuda. Mungkin masih ingat? Awas kalau nggak ingat, suatu ketika nanti Pak Salim langsung manggil kalian suatu ketika, ambil kemudian masih hafal atau enggak, tak tes nanti. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya mohon disiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian juga jangan sampai lupa kita membaca doa dulu, doa yang paling simpel, yang paling mudah, dan itu adalah dengan Fatihah. Kita mulai pelajaran kali ini dengan suratul Fatihah. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik para siswa yang saya cintai, dalam Sumpah Pemuda ini kita akan meneliti kembali tentang kompetensi dasar. Hal yang akan kita pelajari nanti adalah memahami hak asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua yaitu akan mengaji pelaksanaan kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian kita masuk ke yang pertama, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kebangkitan bangsa Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo, kemudian Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Silebes. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun tahun 1919, Jong Betawi 1927, dan Jong Batagabon 1925. Semua organisasi-organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Begitu juga Jong ini, kelahiran para pemuda ini juga diperkuat dengan berdirinya organisasi yang kita hikmai, yaitu berdirinya Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Ini jelas memperkuat sekali. Para siswa yang kami hormati, yang saya cintai, pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda. Yang
pertama adalah di Yogyakarta. Kongres Pemuda yang pertama ini telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres pertama berhasil memutuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Adapun kesepakatan tersebut meliputi dua hal. Yang pertama adalah cita-cita Indonesia merdeka. Ini menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah semua perkumpulan pemuda itu wajib menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Pokoknya pemuda-pemuda pada waktu itu diupayakan agar bersatu. Kalau di daerah-daerah dimunculkan beberapa organisasi dan kesepakatan para pemuda-pemuda ini, gitu. Kemudian arti dan makna pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa dengan adanya Sumpah Pemuda ini lahir itu karena adanya gerakan Budi Utomo, adanya gerakan Budi Utomo tahun 1908 yang melahirkan kalau keberhasilannya dalam bidang edukasi, dalam bidang pendidikan itu 20 tahun berikutnya baru mengenyam adanya bersatu. Ini ya. Jadi kalau munculnya Sumpah Pemuda ini bukan karena ujuk-ujuk, tapi dengan sebab. Makanya kita kalau menanam sekarang belum tentu hasilnya akan menutup sekarang atau besok, mungkin tahun yang akan datang atau mungkin kelak di masa yang akan datang, seperti itu. Sehingga kalian kalau sekarang kalian belajar, jangan hanya mikir bahwa belajar sekarang kemudian akan mendapatkan hasil sekarang. Ya itu bukan ilmu itu. Kalau menuntut ilmu pasti akan mundur ini. Kemudian Sumpah Pemuda mencapai puncaknya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai yang pertama. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Nah, dari ini semuanya tidak lain tidak bukan agar dapat mencapai suatu cita-cita, maka sangat diperlukan adanya kesatuan, adanya persatuan dan kesatuan. Kemudian memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah yang pertama adalah nilai cinta bangsa dan tanah air. Nation atau nasionalisme itu paham yang cinta terhadap bangsa dan tanah air. Yang kedua, nilai yang dapat kita petik adalah nilai persatuan. Yang ketiga adalah nilai rela berkorban, patriotis, rela berkorban untuk kejayaan bangsa dan negara. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa.
tentu saja di atas kepentingan individu dan golongan. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Ini karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis, maka kita harus saling mengakui, menerima dan menghargai serta menghormati terhadap perbedaan. Yang keenam adalah semangat persaudaraan, semedulur. Jadi kalau kalian kepengen capai suatu cita-cita, mesti harus semedulur, jangan wekku wekmu. Kalau yang bukan punya saya enggak kayak gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya antara teman satu dengan yang lain saling membahu, saling mengisi, saling melengkapi. Satu adanya punya nasi tok, yang satu punya lauk, maka berbagi dengan teman yang lain. Ini namanya persaudaraan. Gitu. Sehingga jangan, apalagi kalau yang di rumahnya banyak makan kayak gitu, kemudian yang lain kurang kayak gitu, malah dilecehkan atau malah mungkin dihina, dicaci, itu bukan teman. Ingat, persaudaraan yang paling kental adalah persaudaraan ketika kalian sedang menderita. Ketika lagi kekurangan kok temanmu itu ada yang datang menghibur atau membantu kalian, itulah teman yang sejati, teman sampai ila yaumil qiyamah. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerja sama. Nih, semangat gotong royong. Satu, pinternya ilmu nahwu, ajarkan kepada teman-teman kalian semangat gotong royong. Kemudian yang satu pintar matematika, saling berbagi. Tentu saja itu tidak lagi tes. Kalau dalam tes ya itu karena lagi prestasi. Makanya kalau kerjasama itu dalam keseharian itu saling berbagi, pintarnya apa, tanya, sehingga nanti akan munculkan kesepahaman yang baik seperti itu. Kemudian nilai-nilai semangat pemuda masa sekarang. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu menunjukkan bahwa pemuda Indonesia itu memiliki hal-hal yang pertama, memiliki potensi, memiliki kemampuan yang terpendam, itu potensi. Yang kedua, tanggung jawab artinya siap menerima resiko apapun dari apa yang dilakukannya, itu tanggung jawab. Saya ulang lagi, tanggung jawab adalah siap menerima resiko apapun dari sesuatu yang dilakukannya. Kemudian nilai semangat yang ketiga adalah hak. Tahu hak, hak itu apa? Hak itu adalah kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Ini hak, Jadi terserah saya, itu hak, Kemudian yang keempat adalah karakter, watak, atau budi pekerti. Ini nilai semangat Sumpah Pemuda itu memiliki karakter, ini watak yang bagaimana? Watak yang baik, watak yang enggak egois, watak yang semedulur dan sebagainya. Watak yang ingin bersatu, enggak cari senangnya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yang E itu adalah aktualisasi diri.
Ya, nilai semangat Sumpah Pemuda yang ini adalah aktualisasi diri, mampu untuk mewujudkan ya, mampu untuk mewujudkan aktual. Jadi ilmu yang sudah ada diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Kalau menolong baik, maka kalian laksanakan menolong. Setiap hari upayakan menolong orang walaupun sekecil mungkin. Berikan yang terbaik buat sesamanya. Apalagi di keluarga, baik keluarga kecil di rumah kalian atau keluarga besar, umpamakan kayak di pondok pesantren, kemudian di musola-musola, itu berikan yang terbaik, yang kalian punya, yang kalian dapat, yang kalian punya, yang itu yang potensial namanya. Nah, yang potensi diri. Kemudian yang ke berikutnya, nilai semangat Sumpah Pemuda itu mempunyai cita-cita. Ya, sering saya sampaikan kalau kalian nggak punya cita-cita, nggak usah hidup saja, karena di sini dari cita-cita ini menimbulkan semangat, dari semangat maka akan berusaha untuk melakukan sesuatu, mengaktualisasikan diri tadi ya, dari pengetahuan itu akan membentuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari dari kebaikan itu. Punya cita-cita, jangan sampai kalian tidak punya cita-cita. Anak muda kok nggak punya cita-cita, orangnya nggak punya cita-cita ya sama apa itu anak pang itu nggak punya cita-cita, nggak punya asa. Itu jangan sampai itu pengetahuan tentang cita-cita itu nggak ada, harus ya. Jadi saya optimis kalian punya cita-cita, dan cita-cita itu harus tinggi, setinggi mungkin. Karena apa? Dengan cita-cita itu kita memohon selalu berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya menyerahkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti cita-cita itu menjadi pemacu ya, menjadi pendorong kita untuk semangat berkarya, semangat mengabdi, semangat beribadah, seperti itu. Nah, kemudian simbol-simbol negara menurut UUD, menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, itu simbol negara Indonesia yaitu bendera. Benderanya apa? Bendera merah putih. Merah artinya gagah berani, putih artinya suci. Berani dalam menegakkan kebenaran dan suci di dalam batinnya, suci dalam pikiran, hati, dan perbuatan. Ini tujukan kalian juga sudah diajarkan di pramukaan ya, di pramukaan. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua ya, bahasa Indonesia harus kalian cintai. Ini simbol-simbol negara. Makanya bahasa itu harus kita pelajari dengan baik, kemudian kalian usahakan dilaksanakan, artinya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jangan sampai bahasa-bahasa yang kurang baik kalian biasakan, itu jangan, justru biasan bahasa-bahasa yang baik. Bagaimana dulu pernah Pak Salim bilang, boleh nanti ibu bapak kalian mengunduh Pak Bu, tolong putranya, putra putri bapak kapan akan menghargai orang tua, diantaranya dengan berkeromo inggil, dengan bahasa yang memuliakan ya. Diantaranya adalah qaulan karimah di dalam Al-Quran seperti itu ya. Katakan kepada beliau, pada orang tua kita dengan kalimat-kalimat yang qaulan karimah, qaulan kata-kata yang memuliakan. Di antara kata-kata yang memuliakan adalah berkeromo inggil kepada kedua orang tua kalian. Ini bahasa ya.
tolong Bapak Ibu diawasi putra Bapak Ibu kalau di sekolah selalu saya tekankan untuk bergerak minggil. Ini ya, apalagi sampai kalian kok berbahasa dengan bahasa yang sewu, lebih keras dengan orang tua Bapak Ibu dan bahasa itu, waduh, repot ya. Nggak usah, belajar sama Pak Salim kalau kayak gitu. Benar ini ya, saya pesennya kayak gitu. Ya kalau kalian kepengen tadi punya cita-cita yang baik, cita-cita kalian akan kesembadan apabila mendapatkan ridho restu dari Bapak Ibu kalian. Ini kemudian yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara kita adalah apa? Lambang burung Garuda. Kemudian lagu bangsaannya Indonesia Raya. Ini sebagai simbol-simbol pemersatu bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Teriring selamat belajar dengan tekun, jangan sampai lupa ngajinya ya. Kita akhiri, mudah-mudahan saya itu dulu, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari ilmu, mendapatkan kemanfaatan dari ilmu kita, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.